Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada saya, Faris Ahdan, dan saya sendiri yaitu Noni Fitriani akan mempresentasikan mengenai PID controller. Untuk pengenalannya yaitu dari sistem kontrol untuk manufaktur dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama sequential control, di mana semua proses produksi dilakukan per sekuen atau tahap menurut otomasi dari sistem tersebut. Lalu ada yang kedua yaitu automated vehicle assembly, merupakan salah satu contoh dari sistem ini yang dikendalikan oleh PLC. Lalu untuk tipe yang satunya lagi adalah precise control over output, yang memberikan monitoring berkelanjutan pada sebuah sistem proses. Contohnya pada gauge di full tank yang digunakan pada boiler. Tipe ini juga dapat disebut sebagai modulating control. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya untuk sequential control, yaitu assembly mobil dengan robot, dan precise control, yaitu gauge. Nah, apa itu PID controller? PID sendiri adalah akronim dari proporsional integral derivatif, yang merupakan controller untuk memutuskan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik atau feedback pada sistem tersebut. Pada komponen kontrol PID terdiri dari 3 jenis kontrol seperti yang disebutkan pada akronim barusan. Ketiganya dapat dipakai bersamaan atau sendiri-sendiri, tergantung pada output yang diinginkan pada proses. Lalu sebuah controller PID secara kontinu menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan dan variabel proses yang terukur. Controller mencoba untuk meminimalkan nilai kesalahan setiap waktu dengan penyetelan variabel kontrol. Nah, untuk komponen kontrol PID itu ada proporsional, integral, dan derivatif. Proporsional yaitu bertanggung jawab untuk nilai kesalahan saat ini. Contohnya, jika nilai kesalahan besar dan positif, maka keluaran kontrol juga besar dan positif. Lalu, untuk integral yaitu bertanggung jawab untuk nilai kesalahan sebelumnya. Contohnya, jika keluaran saat ini kurang besar, maka kesalahan terakumulasi terus-menerus dan controller akan merespon dengan keluaran tinggi. Dan yang terakhir, derivatif yaitu bertanggung jawab untuk kemungkinan nilai kesalahan mendatang berdasarkan pada rate perubahan tiap waktu. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris Ahdan. Seperti yang terlihat pada diagram PID, memperlihatkan bahwa kontrol ini digunakan untuk mendapat variabel output konstan yang ditargetkan oleh pengguna. Lanjut. PID menggunakan control loop feedback untuk mengatur bagaimana output seharusnya terjadi. PID datang dalam berbagai bentuk seperti modul unit atau program PLC. Seperti yang kita lihat pada blok diagram variabel output seperti temperatur, tekanan udara dideteksi oleh sensor, lalu dibandingkan dengan set point, lalu diproses oleh ketiga komponen dari PID untuk menghasilkan output yang konstan. Selanjutnya. Dalam sistem kontrol closed loop, terdapat beberapa jenis variasi yang digunakan dalam sebuah otomasi. Variasi tersebut adalah SISO atau Single Input Single Output, MISO atau Multiple Single Output, MIMO atau Multiple Input Multiple Output, dan SIMO Single Output Multiple Output. PID menggunakan SISO untuk sistemnya seperti yang terlihat pada blok diagram, di mana di dalam kontrol terdapat 3 komponen PID. Selanjutnya. Proporsional kontrol dalam PID memberikan nilai yang seimbang dengan nilai error. Respon proporsional dapat diatur dengan mengkalikan error dengan konstan Kp. Selanjutnya. Pengaruh dari proporsional kontrol pada sistem adalah bertambah atau berkurangnya kestabilan.
dapat memperbaiki respon transient, khususnya rise time, set time, mengurangi error steady state. Ciri khas dari kontrol proporsional adalah saat nilai KP kecil, kontrol hanya melakukan koreksi dengan nilai yang kecil juga, mengakibatkan respon sistem yang lambat. Sedangkan pada saat nilai KP yang tinggi, respon sistem akan sangat cepat. Jika nilai KP diperbesar sehingga mencapai harga yang berlebihan, sistem akan bekerja dengan tidak stabil. Nilai KP tidak dapat hilang, hanya mengurangi nilai steady state error-nya saja. Selanjutnya. Seperti yang terlihat pada diagram blok proporsional, kontrol bekerja seperti pada gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar Prasetya. Untuk selanjutnya yaitu adalah komponen kedua dari PID, yaitu integral controller. Nah, untuk integral controller tersebut merupakan penjumlahan error setiap waktu dan mengakumulasikan offset yang sebelumnya telah dikoreksi. Nah, untuk error nantinya akan terakumulasi dan dikalikan dengan gain integral atau konstanta dari integral control dan menjadi keluaran controller. Dan untuk rumus perhitungan integral controller itu seperti pada slide ini ya. Kemudian untuk fungsi pengontrol integral atau integral control berfungsi menghasilkan respon sistem yang memiliki kesalahan atau respon untuk error steady state. Nah, jika sebuah pengontrol tidak memiliki unsur integrator, maka pengontrol proporsional tidak dapat menjamin keluaran sistem dengan keadaan tidak ada error. Jadi saat si proporsional sudah mengkalkulasikan tentang variabel yang ada di set point, kemudian nanti si integral control akan mengatur sehingga si nilai dari variabel hasil dari setiap proses akan menjadi sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, kemudian untuk selanjutnya ciri-ciri pengontrol integral ada 4 ciri. Yang pertama yaitu keluaran pengontrol integral membutuhkan selang waktu tertentu, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Untuk yang kedua, yaitu ketika sinyal kesalahan bernilai nil atau 0, keluaran pengontrol akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika nilai kesalahan tidak berharga 0, keluaran akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besarnya nilai kesalahan dan nilai KI atau konstanta dari integral control. Kemudian, untuk konstanta integral control atau KI yang berharga besar akan mempercepat hilangnya offset. Tetapi semakin besar nilai konstanta KI akan mengakibatkan peningkatan osilasi dari sinyal keluaran pengontrol. Nah, berikut adalah diagram dari integral control. Kemudian langsung ke differential controller atau komponen terakhir dari PID tersebut. Nah, untuk kontrol diferensial ini berfungsi untuk mempercepat respon awal suatu sistem. Untuk turunan error pada proses dihitung dengan menentukan kemiringan error setiap waktu dan mengalihkan perubahan tiap waktu dengan gain derivatif atau konstanta dari diferensial atau lambangnya KD. Nah, untuk term derivatif atau diferensial dirumuskan dengan perumusan seperti ini. Kemudian, untuk ciri-ciri pengontrol derivatif, yang pertama, pengontrol tidak dapat menghasilkan keluaran jika tidak ada perubahan pada masukannya, atau berupa perubahan sinyal kesalahan. Yang kedua, jika sinyal kesalahan berubah terhadap waktu, maka keluaran yang dihasilkan pengontrol tergantung pada nilai KD dan laju perubahan sinyal kesalahan. Yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum pembangkit kesalahan menjadi sangat besar. Jika pengontrol diferensial dapat mengantisipasi pembangkit kesalahan, kemudian si
aksi terhadap pengontrol ini akan bersifat korektif dan cenderung meningkatkan stabilitas dari sistem tersebut. Nah, dengan meningkatkan nilai KD, maka dapat meningkatkan juga stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Nah, kemudian ini merupakan diagram dari differential control. Nah, setelah kita tadi mengetahui tentang pengertian dari PID, terus komponen-komponen apa saja dan apa ciri-cirinya, kemudian fungsi dari tiap komponen tersebut. Berikutnya yaitu pengaplikasian untuk PID control, atau sebenarnya PID control ini dipakai di mana saja. Ya. Yang pertama, salah satu contohnya, PID control is used digunakan pada automasi car steering yang terintegrasi dengan fuzzy logic atau logika fuzzy. Kemudian sensor deteksi, sensor gerakan dari seismometer, kemudian pada left water monitoring dari dalam sebuah tank air, kemudian head positioning dari sebuah disk drive atau hard disk, kemudian otomasi inspeksi otomatis dan quality control, kemudian ada penggunaan selanjutnya yaitu pada saat kontrol dalam suatu proses manufaktur, contohnya seperti pada CNC, mesin CNC, kemudian ada pada bidang kimia, yaitu flow control dan temperature control. Kemudian pada peralatan material handling yang telah terotomasi, kemudian alat untuk packaging dan dispatch, dan yang terakhir yaitu untuk memastikan kontrol yang digunakan untuk memastikan keselamatan pada saat pengoperasian suatu manufaktur atau otomasi manufaktur. Mungkin segitu saja presentasi dari kita, dari Faris Ahdan, Fajar Prasetya, dan Noni Fitriani. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.